Halo semuanya, kenalin, gue Dimas Prasetyanto dengan NIM C141231105. Di sini akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang sudah dilakukan di praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik. Selamat menonton. Pada minggu kali ini, kita akan mempelajari tentang hipofisasi dan induksi pemijahan. Apa sih yang dimaksud dengan hipofisasi? Hipofisasi sendiri berasal dari kata hipofisa, yaitu kelenjar pituitari pada otak ikan. Nah, teknik ini melibatkan penyuntikan ekstrak kelenjar hipofisa dari ikan donor ke dalam tubuh ikan induk yang akan dipijahkan. Kelenjar hipofisa atau pituitary gland terletak di bagian otak sebelah depan atau infundibulum yang dilindungi oleh sesuatu lekukan tulang pada lantai otak yang disebut sella turcica. Berbentuk agak membulat, berwarna putih, ukuran kecil dengan berat sekitar 2-3 mg. Kelenjar hipofisa yang menghasilkan berbagai hormon, antara lain hormon yang bekerja terhadap kelamin jantan atau testis maupun kelenjar kelamin betina atau kantung telur. Kelenjar hipofisa terletak di sebelah bawah bagian depan otak dasar, sehingga jika bagian otak ini diangkat, maka kelenjar ini akan tertinggal. Kelenjar ini menempel pada infundibulum dengan satu tangkai yang pendek sampai panjang bergantung pada spesies ikannya tersendiri. Kelenjar hipofisa dilindungi oleh suatu lekukan tulang pada dasar otak. Kelenjar hipofisa terdiri dari 4 bagian dari urutan depan ke belakang. Yang pertama itu ada pars tubularis, pars anteriors, pars intermedius, dan neuroposis. Pars anteriors berperan dalam hal reproduksi karena disinilah dihasilkan hormon gonadotropin yang bekerja terhadap gonad. Aktivitas ekstrak kelenjar hipofisis bergantung pada umur, jenis kelamin, dan kematangan donor. Di samping metode pengumpulan dan teknik yang digunakan untuk mengawetkan kelenjar hipofisis. Jumlah ekstraksi kelenjar hipofisa yang dibutuhkan untuk merangsang pemijahan relatif berbeda untuk setiap spesies ikan, dan itu tergantung dari spesies ikan itu tersendiri. Langkah yang digunakan pertama untuk mengambil hipofisa ini, yang pertama itu ada penyuntikan dulu. Nah, setelah penyuntikan ikan, kepala ikan dibedah menggunakan pisau yang tajam, dan jangan sampai bagian otaknya itu juga ikut terpotong. Langkah selanjutnya, lemak yang menyelimuti otak dibuang dengan bantuan kapas. Saraf penciuman dan optik kemudian dipotong. Setelah itu otak diangkat dan dibuang. Kelenjar pituitari kemudian diidentifikasi dan ditemukan di bagian bawah otak di dalam cekungan tulang. Setelah pituitary yang didapatkan, kelenjar dapat terbawa bersama otak atau tetap berada di dasar rongga otak yang sering kali tertutupi oleh membran. Kelenjar otaknya itu dibuang perlahan agar pituitarinya tidak ikut terbuang. Setelah kelenjar pituitari dia dapatkan, kelenjar pituitari langsung disimpan dalam alkohol absolut di dalam botol steril dan juga disimpan dalam botol lainnya untuk keperluan pengawetan dan lainnya. Setelah pengambilan kelenjar hipofisa atau pituitari, selanjutnya itu ada induksi pemijahan. Yang pertama itu langkahnya lakukan pemberokan induk ikan. Sebelum melakukan penyuntikan dan pemijahan, pemberokan induk ikan dilakukan untuk membedakan antara pembesaran perut akibat makanan dan perut yang berisi telur. Setelah membersihkan tubuh ikan dari kotoran agar proses pemijahan dan pengambilan telur dan sperma berlangsung dalam kondisi bersih, sehingga kualitas air tetap terjaga. Proses ini dilakukan secara terpisah antara induk jantan dan betina. Selanjutnya ada penyuntikan. Nah, penyuntikan ini ditentukan berdasarkan jenis ikan. Penyuntikan hormon dapat dilakukan di 3 lokasi, yaitu pada bagian punggung, perut, pangkal ekor ikan. Untuk induk betina, penyuntikan dilakukan sebanyak 1-2 kali, sementara pada induk jantan biasanya cukup 1 kali.
Jika induk betina disuntik 2 kali, maka dosis pertama diberikan sebanyak sepertiga dari total dosis, dan dosis keduanya sebanyak 2/3 sisanya. Dengan selang waktu sekitar 6-7 jam, penyuntikan pada induk jantan umumnya dilakukan bersama dengan penyuntikan kedua pada induk betina. Titik penyuntikan hormon biasanya berada sekitar 2-4 sisi ke bawah dari sisi punggung, di dekat pangkal ekor, di sekitar sirip perut, atau tepat di belakang sirip punggung. Penyuntikan hormon ke induk ikan dilakukan sesuai dengan prosedur teknis yang telah ditetapkan. Arah jarum suntik diarahkan secara miring sekitar 45 derajat ke arah kepala ikan. Penyuntikan ke tubuh ikan dilakukan dengan meletakkan ikan pada tatakan jika ukuran ikan besar, atau dengan menggenggam ikan menggunakan tangan kiri jika ukurannya kecil. Proses penyuntikan ini dapat dilakukan baik di luar maupun di dalam. Sekian dari materi hipofisasi dan induksi pemijahan yang saya sampaikan. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Pada minggu ke-10, materi yang akan dibawakan adalah seks reversal dan pengecekan kelamin metode acetocarmin. Seks reversal atau pembiakan kelamin ialah teknik mengubah jenis kelamin secara buatan dari betina menjadi jantan atau jantan menjadi betina pada fase larva atau juvenil awal menggunakan hormon, dengan bertujuan menghasilkan populasi monoseks, biasanya jantan semua atau betina semua. Populasi di jantan tumbuh lebih cepat dan seragam, meningkatkan produktivitas budidaya dibandingkan ikan yang betina. Umumnya, metode yang dipakai ialah metode pemberian hormon. Hormon yang sering digunakan ialah 17-alfa metiltestosteron untuk membalikan ke jantan, estradiol 17 beta untuk mengembalikan ke betina. Dengan faktor pendukung ialah suhu air yang optimal, pemberian hormon secara konsisten, kualitas pakan, dan frekuensi pemberian. Selanjutnya ada pengecekan kelamin dengan metode acetocarmin. Nah, metode acetocarmin itu apa sih? Metode acetocarmin biasa digunakan untuk mengamati kromosom atau sel kelamin secara mikroskopis untuk mengetahui jenis kelamin genetik atau melihat apakah seks reversal berhasil, dengan bertujuan menentukan jenis kelamin ikan secara genetik atau histologis, memverifikasi keberhasilan seks reversal, misalnya apakah ikan secara genetik betina atau ikan secara genetik jantan telah berubah menjadi sebaliknya secara fenotipik. Kita balik lagi ke seks reversal. Seks reversal dengan memberikan hormon steroid pada fase labil kelamin pada beberapa spesies ikan jenis Telos genotrostik, fisiologis kelamin dapat dengan mudah dimanipulasi melalui pemberian hormon steroid. Menjelaskan keberhasilan manipulasi kelamin pada ikan menggunakan hormon dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis dan umur ikan, dosis hormon, lama waktu dan cara pemberian hormon, serta lingkungan tempat pemberian hormon yang dilakukan. Pemberian hormon sangat tergantung pada interval waktu perkembangan gonad, yaitu pada saat gonad dalam keadaan labil sehingga mudah dipengaruhi oleh hormon. Hormon steroid yang digunakan jaringan steroidogenik pada gonad terdiri atas hormon androgen untuk dimaskulinisasi. Langkah kerja seks reversal ya, yang pertama pastikan alat dan bahan yang akan digunakan itu dipersiapkan, alat-alat yang juga steril. Kemudian akuarium dibersihkan dan diisi air setinggi 30 cm. Benih ikan nila yang baru berumur 7-10 hari sebanyak 100 ekor diambil dan ditimbang beratnya. Setelah itu benih tersebut dimasukkan ke dalam akuarium yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya ada pakan yang akan digunakan ditimbang sesuai dengan dosis yang telah ditentukan berdasarkan biomasa untuk
10 hari pemeliharaan, dan 100 ekor ikan yang digunakan. Selanjutnya ada hormon aromatase inhibitor yang akan digunakan untuk seks reversal sistem oral, ditimbang berdasarkan berat biomasa ikan, yaitu sebanyak ikan 100 ekor yang ditimbang tadi. Kemudian pakan dicampurkan ke dalam hormon yang telah diencerkan dengan alkohol 70% dalam wadah petri dish. Kemudian pakan dan hormon tersebut diaduk sampai merata. Setelah itu diangin-anginkan beberapa saat. Kemudian pakan dibungkus dengan kertas menjadi 30 bungkus. Satu bungkus untuk sekali pemberian pakan. Selanjutnya ada pakan diberikan setiap hari dengan frekuensi pemberian 3 kali sehari. Kemudian penggantian air dan penyimpunan dilakukan bila media pemeliharaan sudah mulai kotor dan jenuh. Pemeliharaan dilakukan selama 10 hari. Setelah itu pemanenan dilakukan menghitung derajat kelangsungan hidup larva tersebut. Selanjutnya ada langkah kerja pengecekan kelamin metode acetokarmin. Yang pertama itu ada alat dan bahan yang digunakan dipersiapkan juga. Pastikan alat-alatnya steril, sudah disterilkan. Kemudian larva ikan nila dibedah dan gonatnya diambil. Selanjutnya ada gonat dicincang sampai halus di atas gelas objek atau kaca preparat. Kemudian gonat yang sudah dicincang itu dikasih dengan larutan acetokarmin di atas preparatnya, kemudian diaduk, kemudian preparat diamati di bawah mikroskop. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan di materi seks reversal dan pengecekan kelamin metode acetokarmin. Kita next ke materi selanjutnya. Pada minggu ke-12, kita akan belajar mengenai preservasi dan pengecekan kualitas sperma ikan. Nah, preservasi sperma adalah proses penyimpanan sperma ikan agar tetap viabel atau hidup dan aktif dalam waktu tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tujuan dari preservasi itu tersendiri untuk menjaga kualitas sperma untuk memijah buatan di suatu hari. Kemudian mendukung program pemulihan ikan. Selanjutnya ada permudah transportasi sperma antar lokasi budidaya. Penyimpanan atau preservasi sperma bertujuan untuk mempermudah proses pemurnian dan persilangan antar ras ikan, serta mempercepat introduksi dan domestikasi ikan liar yang dianggap potensial untuk dibudidayakan. Selain itu, tujuan lain ialah mencakup pengendalian keterbatasan ketersediaan induk ikan, memungkinkan terjadinya pembuatan kematangan gonat antara induk jantan dan betina tidak selalu bersamaan, menyediakan cadangan genetik, mendukung program pemulihan ikan, mempermudah distribusi dan pengangkutan sperma dalam jumlah besar ke suatu wilayah, serta memungkinkan produksi benih sepanjang tahun. Langkah kerja untuk preservasi sperma adalah: yang pertama, sperma segar ditampung secara aseptik dari induk jantan. Sperma dicampurkan dengan larutan fisiologis dengan rasio 1:2 hingga 1:10 tergantung kebutuhan. Misalnya sperma 1 mili sperma dicampurkan dengan 9 mili larutan NaCl. Selanjutnya sperma disimpan pada suhu dingin kurang lebih sekitar 4 derajat Celcius selama 24-72 jam tergantung spesies ikan itu tersendiri. Pengujian motilitas dilakukan setiap 24 jam selama penyimpanan. Langkah selanjutnya ada pengecekan kualitas sperma. Yang pertama ada motilitas. Kualitas sperma yang pertama itu sperma diteteskan pada kaca objek atau kaca preparat, kemudian ditutup dengan kaca penutup. Nah, kemudian diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Penilaian motilitas sperma dilakukan berdasarkan metode Gardner dan Haves, yaitu dengan membandingkan spermatozoa yang bergerak dengan spermatozoa yang mundur dan diam.
Motilitas sperma dipresentasikan dengan mengklasifikasikan pada kisaran nilai 1 sampai 5, yaitu 1 tidak ada pergerakan yang teramati, 2 pergerakan hanya 25%, yang ketiga pergerakan sel hingga 50%, yang keempat pergerakan sel 75%, yang kelima pergerakan hingga 100%. Selanjutnya ada viabilitas sperma. Viabilitas sperma dievaluasi menggunakan pewarnaan diferensial eosin-negrosin. Pewarnaan dilakukan untuk membedakan spermatozoa hidup dan mati. Spermatozoa hidup ditandai dengan tidak menyerap warna merah. Spermatozoa mati ditunjukkan dengan penyerapan warna merah ungu dari erosin tersebut. Selanjutnya ada spermatokrit. Nah, sampel cairan dimasukkan ke dalam tabung mikrohematokrit hingga mencapai 4/5 dari bagian tabung. Ujung tabung disumbat menggunakan cryotosel. Tabungnya disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 8000 rpm. Selanjutnya, setelah proses sentrifugasi, kadar spermatokrit diukur menggunakan rumus. Selanjutnya ada derajat pembuahan. Derajat pembuahan adalah nilai yang menunjukkan presentasi embrio yang terbuai sperma hidup dan mengalami perkembangan hingga fase bintik mata. Yang kelima ada derajat penetasan. Derajat penetasan ini adalah nilai yang menunjukkan presentasi telur yang berhasil menetas terhadap total telur yang diamati. Yang keenam ada kelangsungan hidup larva. Ialah presentasi ikan yang mampu bertahan hidup hingga akhir pengamatan pada waktu tertentu.